Kita sehat. Sehat. Amin. Kabar kita semua baik. Amin. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Beri sekali lagi kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Boleh lebih meriah lagi, boleh? Haleluya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah minggu terakhir di bulan Juli, ya. Minggu terakhir dan kita akan memasuki bulan kemerdekaan, ya. Bulan Agustus, di bulan ini kita berbicara, kita belajar selama 4 bulan, ya, selama 4 minggu maksudnya, ya. 1 bulan ini kita belajar tentang kedewasaan rohani. Bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan harus mengalami pertumbuhan, ya. Seperti yang saya jelaskan di minggu pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena ini memang sesuatu hal yang sangat mendesak untuk kita membutuhkannya. Kenapa? Karena seperti orang yang manusia biasa kita, manusia jasmani kita mengalami pertumbuhan, demikian juga manusia rohani kita harus mengalami pertumbuhan. Ya, kalau tidak mengalami pertumbuhan, saudaraku yang terkasih, namanya ada sesuatu. Kalau misalnya kita buat kue lalu kemudian nggak ngembang, namanya bantet, kan begitu kan? Ya, saudara nggak ngembang, ya, kita akan berusaha ada apa, mencari sesuatu. Kenapa tidak sampai mengembang? Apakah kurang, ya, resepnya atau salah resep sehingga kue yang dibuat tidak bisa kembang? Oleh sebab itu saudara yang terkasih, ya, segala sesuatu yang kita kerjakan saja, kita mau itu ada hasil, ya. Saudara, segala sesuatu yang saudara kerjakan, yang kita kerjakan, baik itu kita bekerja, kita berusaha, kita mau semua mengalami pertumbuhan. Tidak ada yang bilang, oh saya mau usaha biar bangkrut. Nggak ada, ya. Saya mau kerja biar susah. Nggak ada. Tapi tujuannya lah, saya mau kerja supaya saya bisa sedikit berbahagia, atau saya bisa menjadi orang sukses. Itu tujuan kita. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita lakukan, kita juga mau itu ada hasil. Betul? Ya, dari ketika kita berusaha dari yang kecil, kita mau dia lama-lama menjadi besar dan menjadi besar. Ya. Kalau tidak jadi besar, kita gagal. Ya, demikian ketika kita hidup secara rohani kita, demikian juga kita harus mengalami Tuhan ketika Dia juga menciptakan kita. Dia mau kita seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Ya, anak-anak ini tidak hanya menjadi anak-anak, tetapi kemudiannya, ya, mereka tidak hanya menjadi bayi rohani, tapi kemudiannya menjadi dewasa dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kedewasaan ini sangat penting. Ya, kedewasaan rohani itu sangat penting bagi kita, baik dalam kehidupan jasmani kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun dalam kehidupan rohani kita terlebih penting. Ya, kalau rohaninya dewasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia akan mengalami satu sukacita yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu mari kita buka dulu di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Sudah? 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Oke? Oke, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak.
Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya baca buat saudara sekali lagi, disimak. Ketika aku kanak-kanak, atau bahasa kita begini, ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak. Ya, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya bagi kita adalah, ya, kalau hari ini kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini, pertanyaannya, ya, bagi kita, apakah kita sedang bertumbuh dalam Tuhan, atau justru kita saat ini sedang terjebak, ya, di tempat? Artinya apa? Kita sedang stuck, ya. Kalau kita sedang stuck atau sedang terjebak, it's okay. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masalahnya ini pilihan, ya. Kalau kita mau berkata apakah kita mau dewasa atau kita mau jadi anak-anak terus, ya. Ada banyak orang tidak mau tinggalkan sifat anak-anak, ya. Ada banyak orang tidak mau tinggalkan sifat anak-anak. Kenapa? Kalau sifatnya anak-anak itu, Bapak Ibu Saudara, dikit-dikit orang tua, dikit-dikit orang tua, dikit-dikit orang tua. Ya, sedikit-sedikit orang tua. Itu sifat anak-anak, karena anak-anak tetap mengandalkan orang tua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetapi di dalam perjalanannya bagi setiap kita, coba lihat, ya, coba kita pikirkan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara, engkau harus bertumbuh. Coba bayangkan, ada nggak yang bisa, oh saya nggak mau, anak saya tetap harus jadi bayi aja, nggak jadi bayi terus. Nggak ada. Ada yang bisa. Ada yang bisa menahan dia tetap jadi bayi? Tidak ada. Permasalahannya di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, demikian kita di dalam Tuhan, harusnya juga demikian. Nah, apa yang membuat dewasa secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, tetapi anak-anak di dalam pemikiran? Ini yang dikatakan tadi, bahwa ketika aku anak-anak, harusnya memang aku anak-anak. Ya, aku berpikir seperti anak-anak. Ya, akhir-akhir ini banyak yang terbalik. Anak-anak pikirannya dewasa. Ya, anak-anak pikirannya udah orang tua. Ya, orang tua pikirannya anak. Balik, saudara, ya. Akhir-akhir ini dunia seperti itu, ya. Makanya kita sering lihat ada anak-anak, ya, melewati batas umurnya, ya, mukanya lebih tua dari umur, ya. Baru 11 tahun, rasa-rasa umur 50 tahun, ya kan? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang tidak boleh terjadi. Makanya dia berkata bahwa ketika aku anak-anak, aku berpikir, betul, harus berpikir seperti anak-anak, ya. Harus berkata-kata seperti anak-anak, ya. Nah, lalu dia katakan, tetapi sesudah aku dewasa, lihat, sesudah aku dewasa, aku tidak lagi memikirkan, aku tidak lagi berpikir seperti anak-anak, aku tidak lagi berkata-kata seperti anak-anak. Artinya apa? Sifat anak-anak itu ditinggalkan. Ya, yang ada adalah dia harus menjadi dewasa seiring dengan pertumbuhan. Nah, ada perbedaan besar antara apa? Ya, bertambah umur dan bertambah dewasa. Perbedaannya luar biasa. Ya, orang bisa bertambah tua tapi belum tentu dewasa. Orang bisa bertambah umur belum tentu dewasa. Ya. So, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Lama jadi Kristen atau lahir dari keluarga Kristen, ya, ibaratnya begini, dalam perut aja dia udah Kristen.
Ya, luar biasa sekali. Belum lahir aja dia udah Kristen. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Tapi belum tentu dia adalah orang yang dewasa. Dewasa rohani. Belum tentu berarti sudah dewasa rohani. Ya. Kemarin saat saudara Yohan sampaikan sharing firman Tuhan di pemuda, ya, luar biasa. Ya, dikatakan begini, ya, artinya apa? Kedewasaan rohani itu belum tentu, ya. Kadang orang bilang bahwa oh banyak hafal Alkitab, banyak hafal firman Tuhan, sudah bisa khotbah di mana-mana, sudah dewasa rohani. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Tapi kita belajar bagaimana supaya dewasa. Ya. Kami belajar, kami juga menginginkan supaya kita semua sama-sama belajar. Pada waktunya bukan kami yang berdiri di atas ini, ya, tapi ada orang-orang generasi-generasi yang harus berdiri, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu waktu begini, ada orang-orang yang begini, ya, ada teman-teman waktu kami baru bertobat, ya, waktu kami bertobat lalu mengambil satu keputusan untuk sekolah Alkitab. Saudaraku yang terkasih, ada teman-teman sebaya kita, teman-teman nakal waktu itu, ya. Teman-teman nakal, teman-teman main judi, teman-teman minum, ya, seperti itu. Saudara yang terkasih, mereka berkata, kau ngambil mau jadi sekolah pendeta. Hebat, udah jadi pendeta. Ya, apa pendeta? Saudaraku yang terkasih, sebenarnya itu bukan untuk mendukung kita, tetapi mereka sedang menjatuhkan, ya, karakter, ya, sedang diolok-olok kita, ya. Ketika hambanya, ya, Pak Agus Susanto kesaksian, ya, ketika teman-temannya lihat, oh pendeta, oh dipanggil pendeta, saudara, itu bukan sanjungan, ya, tetapi sebenarnya sedang mengejek, ya. Tapi luar biasa, Pak Agus Susanto bilang biarkan saja, ya, biarkan saja, angin berlalu. Suatu waktu mereka tahu saya benar-benar pendeta, ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita, jangan kalah, ya. Saudara, itu hanya menjatuhkan, mematahkan imanmu, mematahkan hidupmu, ya. Ada banyak orang seperti itu, ya. Karena apa? Saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara, itulah pemikiran anak-anak. Oh, tahu nggak pemikiran anak-anak? Saudara tahu nggak pemikiran anak-anak? Ya, pemikiran anak-anak itu dia nggak mau temannya itu hebat, ya. Tapi dia maunya dia yang hebat, ya. Nggak ada orang lain, hanya dia. Nah, bagaimana supaya dia tetap merasa bahwa dia adalah hebat? Dengan mencari cara bagaimana supaya temannya ini menutup diri, malu, hancur, dan nggak bisa berbuat apa. Itu namanya pembunuhan karakter. Tetapi orang yang hebat itu adalah menghidupkan karakter. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kalau kita belajar tentang kebenaran firman tadi, saudara, kedewasaan di rohani itu ditandai dengan perubahan karakter, ya, bukan aktivitas. Ya, ada orang berkata, oh aktivitasnya terlalu hebat, oh setiap hari pergi ke gereja, setiap hari, ya, bahkan tidur di gereja. Saudara yang terkasih, belum tentu dia dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi kedewasaan rohani itu dimulai dari perubahan karakter. Karakter anak-anak berubah menjadi karakter orang dewasa. Bapak Ibu Saudara, karakter orang dewasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sering kali kita menilai seorang dewasa rohani itu banyaknya pelayanan atau pengetahuan Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar perubahan karakter ini dimulai dari apa? Perubahan cara berpikir. Ya,
Itulah sebabnya Roma 12 dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, artinya apa? Dia tidak lagi menjadi anak-anak, tetapi dia berubah di dalam pemikiran. Karena dia berkata tadi, seperti waktu aku anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Tapi ketika dia dewasa, artinya pikiran anak-anak ini harus berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, perubahan karakter itu dimulai dari perubahan pikiran. Ya, karakter yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik. Ya, kalau karakter kita terbiasa, ya Bapak Ibu Saudara, makanya gini, dari kecil kita mendidik anak-anak supaya apa? Karakter mereka terperbaiki. Kita tahu nih, banyak kalau dibiarin sembarangan harus supaya apa? Supaya karakternya baik. Anak-anak kalau dibiarkan sekarang ini melambung kemana-mana, ya, anak-anak akan semakin rusak. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, zaman-zamannya Oma Ayin gitu ya, anak-anak dibiarin itu akan jadi anak yang hebat. Ya, dibiarkan mereka berkembang akan menjadi anak yang hebat. Ya, makanya dulu ada anak-anak suka merantau, dan di dalam perantauan itu dia menjadi orang yang hebat. Ya, karena dia harus tahu betapa sakitnya hidup itu. Ya, sehingga dia bertarung fight. Ya, dan dia bertahan di situasi dimanapun dia ditaruh. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekarang coba Anda biarkan. Ya, ketika dibiarkan Bapak Ibu Saudara, ya, anak-anak sekarang melawan, bukan ketika dia, ya, artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membiarkan keadaan sedang terjadi, ini akan menjadi bumerang bagi kita sebagai orang tua. Hari ini saya mau mengingatkan juga bagi setiap kita anak-anak muda, ya, yang mungkin masih belum menikah atau yang sudah menikah, sudah punya anak. Suatu waktu engkau akan menjadi orang tua. Ya. Dan apa yang kita alami, apa yang orang tua alami hari ini, ya, oleh karena anak-anak, Bapak Ibu Saudara, ya, akan lebih parah 2 kali lipat, ya, yang akan kamu alami ke depan. Ya, oleh sebab itu anak-anak muda, saya sampaikan dari setiap kita. Saya sering katakan bahwa kalau kita mau masa depan kita baik, baiklah dari sekarang. Ya, karena apa? Kebaikan hari ini bisa 3 keturunan akan baik. Ya, tapi kerusakan hari ini itu 7 turunan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini perlu kita hati-hati. Jangan kita berpikir kita masih seperti anak muda misalnya. Kita masih berpikir apa? Oh, saya mau masih muda terus, saya nggak pernah mau jadi orang tua, nggak mau. Nggak tahu kita kapan waktunya Tuhan bilang kita harus berkeluarga, betul? Kita nggak tahu. Ada yang berencana nggak mau berkeluarga, jadi berkeluarga. Kan begitu? Ada yang berencana berkeluarga, nggak jadi, kan begitu. Jadi bisa saja kapanpun, ya, berkat itu datang ke atas. Ya, jadi dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, adalah perubahan karakter. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang agak susah dirubah, yaitu memang itu adalah satu karakter yang sudah mendarah daging. Ya, tipu sekali gak apa-apa, 2 kali gak masalah, 3 kali, 4 kali, 5 kali menjadi kebiasaan, itu akan susah dirubah. Kalau bukan karena Tuhan, dia benar-benar bertobat, itu susah. Ya, seperti misalnya minum, seperti misalnya rokok. Saudara, ada orang yang mau berhenti rokok, susah nggak? Susah? Susah. Susah.
Kenapa susah? Karena sudah itu menjadi habit. Makanya kadang-kadang ada orang yang kesaksian, oh sudah nggak merokok 10 tahun, tiba-tiba merokok. Karena itu suatu waktu yang sangat susah untuk dikendalikan. Nah, perubahan ini yang harus terjadi di dalam hidup kita. Ya, makanya kalau itu bisa kita hindari, ya, apalagi yang susah, judi, susah. Kalau tadinya bekas pemain judi, ya, begitu lihat kartu, ya, hatinya berdebar-debar. Orang melihat pasangannya berdebar-debar, ini lihat kartu berdebar-debar. Ya, kenapa? Ya, serasa hatinya, tangannya begitu lihat kartu, tangannya udah mulai, ya, ingin pegang itu kartu. Ya, bagaimana caranya? Ya, usahakanlah nggak usah pernah lihat kartu. Kalau ada kartu pun simpan aja, ya, kartu ATM dan seperti itu. Ya, judi itu susah juga. Kenapa? Ketika dia lihat ada yang main, wah, darahnya mengalir, ya, darah mudanya, mengalir, ya. Apalagi kalau lihat uang taruhannya, apalagi kalau dia dikatakan legend. Ya. Pemain dulu itu hebat. Wah, malu kalau nggak tahu, malu kalau nggak ikut. Tapi itu saudara yang terkasih, hal seperti ini, ya, dimulai dari hal kecil ini, karakter ini harus dirubah. Karakter, ya, apalagi suka marah, ya. Suka marah-marah, hari ini bisa sabar 2 hari, 3 hari, 4, seminggu bisa sabar. Tapi kalau karakter itu tidak benar, ya, berubah, saudara yang terkasih, hanya bertahan seminggu. Ya, besok maki-maki lah. Ya, besok maki-maki lah. Hari ini berubah, ya. Oh Tuhan ampuni saya, aku nggak mau cerita-cerita orang lagi, nggak apa-apa lah. Ya Tuhan, terima kasih, aku berdoa, aku ampuni. Aku mohon pengampunan Tuhan. Bertahan 2 hari. Ya, begitu ada yang memancing, gue sih bukan ngomongin orang ya, tapi inilah ceritanya. Wow. Ya, betul nggak? Ya, berapa lama kita tahan nggak ngomongin orang? Ya. Ada yang memang gak suka ngomong orang, gak apa-apa. Tapi ada yang punya karakter suka ngomong, ya saudara yang terkasih, ya, ada karakter ini yang suka ngomong. Kalau gak ngomong rasanya mulutnya pahit, gitu ya. Jadi, kalau nggak, ya betul. Kalau nggak ngomong rasanya mulutnya gatel, gitu ya. Kalau nggak ngomong bibirnya naik turun, kan begitu? Ya, ini saudara yang terkasih, ya, palingan cuma 1 hari, 2 hari. Ya, besok hajar lagi. Apalagi yang dia lihat adalah orang yang gak dia suka, misalnya, mati, kena loh, kan gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini harus berubah. Kita harus rubah karakter ini. Bagaimana bisa rubah ini? Ubah pemikiran kita. Ya, dari negatif menjadi positif. Makanya Bapak Ibu saudara, ya, coba lihat ya. Kalau aturannya begini, kalau kita manusia saling bisa menyakiti itu luar biasa sih. Tapi begini, aturannya di dalam Tuhan adalah kita sebagai pelayan Tuhan, misalnya, ya, kami sebagai pelayan Tuhan, dan saudara sebagai jemaat, mana yang lebih bebas? Jemaat itu bebas, mau ngomongin hamba Tuhannya, mau sampai jungkir balik juga nggak apa-apa. Betul nggak? Tapi coba bayangkan sekarang kalau hamba Tuhan yang ngomongin jemaat, salah nggak? Salah. Jemaat ngomongin hamba Tuhan salah nggak? Nggak pernah salah dia. Ya. Kalau aturannya bisa balas membalas, oke. Artinya itu, ya, kita masuk dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi nggak ada habisnya.
Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau misalnya antara hamba Tuhan dan jemaat, lalu kemudian jemaat ngomongin hamba Tuhan, ya orang bilang itu mah biasa-biasa saja. Kan begitu kan? Kenapa? Gak ada kesalahan. Tapi kalau balik misalnya, makanya begini, ada jemaat seringkali berkata bahwa aku kecewa sama pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, apakah pelayan Tuhan gak pernah kecewa dengan saudara? Hah? Apakah pelayan Tuhan juga gak pernah kecewa dengan saudara? Enggak. Ya, secara manusia dia pernah kecewa dengan saudara. Ya, bahkan mungkin dia lebih banyak kecewanya. Ya, kita pelayan Tuhan. Siapa yang melayani Tuhan di sini? Sering kali kita kecewa kan? Sering. Tapi bagaimana kita atasi itu? Karena kita lihat, setiap kita lihat mukanya positif. Nah begitu, ya? Ya, meskipun tadinya dari sana dia negatif, begitu di hadapan kita lihat positif. Kenapa? Segala sesuatu ambil hikmahnya. Kan begitu kan? Ya, itu hamba Tuhan. Itu kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saya rasa rata-rata semua dalam ini adalah pelayan. Ya, amin. Amin. Ya, semua bisa melayani Tuhan. Ya, hampir semua jemaat bakat dua curug ini nggak ada disebut jemaat, tapi semua pelayan. Ya, dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dirubah cara pikir. Ya, jangan dikit-dikit kita negatif, dikit-dikit kita negatif. Wah, Pak Gembala keluarin ada aturannya seperti ini, negatif banget ini. Aduh, susah banget. Ya. Lalu ada keramaian, ada rame-rame sedikit, apa itu? Lagi berantem. Belum tentu rame itu lagi berantem. Kan begitu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita ini masalah, kalau di dalam hukum kita kena hukum azas praduga tak bersalah, kena kita KUHP 222222 sekian. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perubahan pikiran itu yang pertama. Kita harus rubah cara pikir kita. Karakter kita bisa dirubah. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang berubah karakter itu dari anak-anak menjadi dewasa, ini hanya dua, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia akan memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Orang dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, ketika diberi tanggung jawab, dia tanggung jawab sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang kami berpikir, Tuhan beri kita tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala Tuhan. Boleh nggak sih ini dilepas? Kan begitu, ya? Tapi bukan itu, sekali lagi kata Tuhan. Kamu semakin dewasa, semakin hari semakin bertambah. Tanggung jawab semakin bertambah. Ketika anak-anak kita nggak punya tanggung jawab, ya. Ketika kita menjadi sekolah misalnya, menjadi anak-anak sekolah, tanggung jawab kita adalah kamu belajar saja. Urusan masalah uang, urusan masalah kalau kamu bikin repot guru di sekolah, itu urusan orang tua. Betul? Betul tidak? Ya. Pokoknya tanggung jawabmu belajar, ya. Kasih nilai yang baik, itu tanggung jawab. Tapi apakah kita juga bertanggung jawab di situ? Kayaknya, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dia sudah tamat dari sekolah, dia beranjak, dia lepas, tanggung jawabnya tidak hanya belajar, ya, tapi tanggung jawabnya dia harus bisa menghasilkan. Betul? Ya? Tanggung jawabnya bisa menghasilkan, sehingga dia mencari pekerjaan. Lalu kemudian dia harus bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab atas apa? Atas dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dia harus mulai cuci baju sendiri, dia harus mulai mandi sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, ada umur 30 masih dimandiin sama orang tua?
kurang. Ya, nggak ada. Ya, ada umur 30 masih disuapin? Atau udah nikah masih disuapin? Ada. Ya, ada. Saya sering sama istri saya disuap-suapan. Iya, saya kadang-kadang kalau lagi malas makan, istri saya datang suapin saya. Tapi bukan berarti kita masih anak-anak yang harus disuap. Enggak. Ya, ini istri saya selalu pengertian. Kalau saya lagi ngerjain tugas gitu ya, atau kalau saya lagi nyetir belum makan, disuapin di sebelah. Ya, kadang-kadang kalau nggak habis ya yang nyuapin yang habisin kan gitu. Puji Tuhan, kerjasama yang baik. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang harus dirubah dalam hidup kita. Artinya Pak, orang yang dewasa itu akan memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Bertambahnya umur, bertambah tinggi badanmu, bertambah umur kita, maka tanggung jawab juga semakin bertambah. Nah, sesudah dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, lalu kemudian dia menikah, dia bertanggung jawab atas siapa? Istrinya. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya, tapi dia bertanggung jawab atas istrinya. Lalu kemudian tiba-tiba kemudian punya anak, dia harus bertanggung jawab lagi nggak? Harus, saudara yang terkasih. Inilah yang disebut apa? Proses dalam perjalanannya. Bagaimana seseorang itu menuju kedewasaan? Ya, karena apa? Jadi jangan begini, jangan berpikir begini. Ya, gue nggak mau nambah beban. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang nggak mau punya beban? Saya mau tanya, ada orang yang nggak mau punya beban? Ada ya? Oke. Bapak Ibu Saudara, selama saudara masih bernafas, pasti punya beban. Ada yang mau tidak punya beban? Iya kan? Orang yang nggak punya beban tuh banyak tuh di TPU. Udah nggak punya beban. Ya, tapi selama masih hidup kita pasti punya beban. Ya, nah beban kita bertambah-tambah. Ketika kedewasaan kita bertambah juga, rohani kita bertambah, beban semakin bertambah. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya nggak usah kasih contoh orang lain. Kami misalnya, saya secara pribadi merantau, kan begitu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, itu beban buat saya. Tapi saya harus bisa bertanggung jawab. Lalu kemudian saya harus menikah, bertanggung jawab terhadap istri yang sudah menikah dengan saya. Lalu kemudian saya punya anak, saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya bertanggung jawab atas keluarga. Tiba-tiba artinya Tuhan percayakan, oh kamu harus pelayanan, bertanggung jawab dalam pelayanan, bertanggung jawab di dalam jemaat. Coba bayangkan saudara, jemaat itu ada berapa kepala? Bisa banyak. Kita aja ada kepala berapa sekarang? Semuanya berbeda-beda. Dan itu juga kita harus bertanggungjawabkan di hadapan. Satu orang yang merusak itu akan menjadi tanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya dikatakan begini, ada orang begini, ya paling tidak kalau nggak bisa nggak usah nambah beban, kan begitu? Ya. Kadang-kadang kita ini suka nambahin beban, kan begitu, ya. Dengan apa tadi? Apa yang kita omongin, ya. Rusak sana sini. Oh, kenapa begini dan kenapa? Ya sudah. Ya, orang yang dewasa itu siap menerima atau menanggung beban. Bapak Ibu Saudara, ya. Ada sering sekali orang yang belum dewasa itu berkata, kenapa aku gak diperhatiin? Ya. Oh, saya nggak diperhatiin, ulang tahun saya aja salah. Saudara, bukan tidak diperhatikan, ya, kita memperhatikan, tetapi karena memang salah, ya. Makanya kami selalu memperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan, ya. Sehat baru nanti tanggal 28 ini. Saya ingat itu karena memang sudah salah jadi ingat, ya. Nah saudara yang terkasih, ya
Lalu kemudian ada lagi pertanyaan, ih, aku ini lagi kecewa, tapi kenapa aku nggak dianggap? Aku ini lagi kecewa loh. Aku lagi kecewa loh sama kamu. Ya, aku lagi kecewa sama pelayan Tuhan, aku lagi kecewa sama gereja, tapi kayaknya mereka nggak anggap. Ya, udah tahu saya sebulan nggak ke gereja, nggak dijenguk-jenguk juga. Kan begitu. Ya, udah tahu saya sakit, nggak dilihat-lihat juga. Ya, aku kecewa, tambah kecewa pula. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini orang belum dewasa dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, aku kecewa nggak dianggap. Ya, saya kasih masukan nggak dianggap. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Makanya saya bilang tadi, kalau kita masalah hitung-hitung misalnya, masalah antara kecewa dan kecewa, kita semuanya adalah orang-orang yang sering mengecewakan sesama. Betul? Betul. Tapi saya mau sampaikan, orang yang dewasa adalah meminimalisasikan, ya, setidaknya mengecilkan angka kekecewaan. Ya, bagaimana supaya tidak terlalu orang kecewa? Itu. Tapi kalau orang yang tidak dewasa dalam Tuhan berdoa, mau kecewa mau kagak terserah. Begitu. Ya. Nah, tapi orang yang dewasa akan berkata begini, Bapak Ibu Saudara ingat, orang yang dewasa akan berkata begini, apa sih yang bisa aku lakukan untuk mendukung semuanya? Amin. Hey bro, apa yang bisa saya bantu buat kamu? Kan begitu. Ya. Apa yang saya bisa bantu, Pak Susanto? Apa yang saya bisa bantu? Ya kan? Ya, Suryadi, apa yang bisa saya bantu? Supaya misalnya rohnya menyala-nyala. Kan begitu, ya? Biar rohnya terbang, tidak terbakar. Kalau menyala-nyala biar terbakar. Kan seperti itu. Apa yang bisa saya bantu? Ya? Tapi kalau orang yang tidak dewasa, dia berkata, kan begitu, ya? Dia mau saya bantu, saya aja belum. Kan begitu, ya? Tapi kita harus saling bantu. Yang terakhir, saudara yang terkasih, ya, tidak hanya berkata aku kecewa dan tidak dianggap, tapi orang yang dewasa di dalam Tuhan akan berkata, bagaimana supaya aku menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Amin. Dia akan berkata bukan bagaimana itu gereja kasih saya apa, tapi bagaimana supaya saya menjadi saluran berkat untuk rumah Tuhan. Bagaimana saya supaya menjadi saluran? Bagaimana supaya saya bisa memberkati saudara? Ya, bagaimana kami bisa memberkati saudara? Ya, kami mungkin misalnya gini, kita nggak punya apa-apa, tapi kami tetap berpikir bagaimana supaya kita bisa tetap berbagi kepada mereka yang nggak mampu, kepada saudara-saudara yang mungkin membutuhkan. Paling tidak kami hadir dan berdoa. Ya, itu yang kita pikirkan. Ya, ada orang berkata misalnya begini, ketika kita selalu kadang bermasalah sekali besuk, lalu kemudian kita nggak bawa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, nggak usah besuk deh, nggak usah. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata apa? Ya, mau dia bawa sesuatu, mau tidak bawa sesuatu, ya, kehadiran itu lebih penting. Ya, dia katakan doa itu lebih besar, Pak. Haleluya. Ya betul ya? Betul. Gak usah bawa amplop, kan begitu, ya. Doa itu lebih besar, kalau ada amplop gak apa-apa. Ya maksudnya kalau ada, tapi kalau nggak ada, ya doanya lebih besar, ya. Kalau ada amplop lebih besar lagi itu doa. Lebih lama. Enggak, saudara yang terkasih, terkadang kita tertahan di sini sehingga apa? Kita nggak bisa melakukan sesuatu. Paham ya? Contohnya begini, orang hanya mengharapkan kita datang untuk doa, tapi kita sudah berpikir saya nggak punya uang untuk diberi, beli buah apa segala macam, udah susah gitu. Maka nggak jadi pergi. Sama kalau kita berpikir begini, ya,
Saya mau ke gereja tapi saya nggak punya persembahan. Nanti aja ke gerejanya kalau sudah punya persembahan. Dari Senin sampai Sabtu dia ada uang, pas hari Minggu nggak ada lagi. Nanti aja kalau sudah ada uang, kan begitu, ya? Karakter ya. Ya kan seperti itu. Jadi nggak pernah disisain, nggak pernah ada persembahannya, gitu. Ya, Senin sampai Sabtu dia ada uang jajan ada, betul ya. Tapi begitu hari Minggu persembahan, nggak ada. Aduh, ya udahlah minggu depan lagi. Jadi tertahan, tidak bisa ketemu Tuhan, tidak bisa datang kepada Tuhan, beribadah, bersyukur hanya karena persembahan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara, apa yang menghalangi kita? Lepas, ya. Jangan biarkan itu menghalangi saudara. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ingat, dewasai dalam Tuhan, perubahan karakter. Karakter itu dimulai dari pemikiran yang positif, ya. Jadi setiap lihat orang sekarang di atas kepalanya positif. Pokoknya di jidatnya positif, ya. Meskipun dia pukul saudara positif, ya. Dia ngomongin saudara positif, ya. Lo positif, lo kok nggak gitu? Kata Tuhan, kalau tampar pipi kiri kasih pipi positif, ya. Nggak salah, boy, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita positif, dimulai dari perubahan pikiran. Lalu kemudian dewasa dalam Tuhan itu pasti punya tanggung jawab. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Amin. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Ya, paling tidak kau bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ya, lalu kedua akan meluas. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik.